Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda mahasiswa sekalian? Semoga selalu sehat. Nah, pada pertemuan kali ini ketemu lagi bersama Bu Rahma. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran abad 21. Beberapa poin yang akan kita pelajari adalah yang pertama, lingkungan pembelajaran abad 21, tipe-tipe dan strategi pembelajaran abad 21, dan yang ketiga adalah media sebagai pendukung utama pembelajaran. Kuy, kita bahas. Yang pertama adalah lingkungan pembelajaran abad 21. Kegiatan pembelajaran pada umumnya terbagi dua, yaitu terpusat pada guru atau teacher center dan terpusat pada siswa atau student center. Baik pembelajaran yang berpusat pada guru ataupun berpusat pada siswa, guru merupakan kunci utama dalam mendesain tahapan pembelajarannya. Karena beda fokus, tentunya beda juga strategi yang akan diterapkan. Nah, pada pembelajaran yang berpusat pada guru, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah menganalisis siswa. Selanjutnya, menyesuaikan langkah-langkah pembelajaran dengan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Lalu, memanfaatkan strategi, media, teknologi, dan komponen pembelajaran yang ada dan sesuai untuk diterapkan. Di mana guru merupakan pusat pembelajaran yang mengarahkan kemana kegiatan pembelajaran akan diarahkan. Maka hal yang perlu ditekankan dalam pembelajaran berbasis guru adalah dalam kegiatan pembelajaran harus melatih keterampilan abad 21 dan meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan menggunakan teknologi dan media. Nah, pembelajaran yang berpusat pada siswa merupakan kegiatan pembelajaran di mana guru hanyalah sebagai fasilitator saja. Sebagian besar kurikulum pendidikan di dunia menggunakan kegiatan pembelajaran yang berbasis siswa. Nah, pembelajaran berbasis siswa ini menekankan perlunya melibatkan siswa secara otentik dan aktivitas hands-on dalam kegiatan pembelajaran. Aktivitas ini juga memungkinkan siswa untuk melatih keterampilan membuat keputusan, menyelesaikan masalah, memenangkan permainan dengan baik secara individu maupun kelompok. Yang kedua, tipe-tipe pembelajaran abad 21. Ada beberapa tipe pembelajaran abad 21. Yang pertama adalah problem based learning atau PBL. Mengangkat permasalahan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari merupakan ciri-ciri dari model pembelajaran PBL. Dalam proses pembelajaran PBL, keterampilan abad 21 siswa sangat diasah. Permasalahan yang terstruktur memungkinkan siswa untuk mendapatkan sebuah pemahaman berdasarkan hasil dari pemecahan masalah tersebut. Nah, teknologi dan media dapat digunakan untuk mencari solusi dari masalah yang diberikan dalam kegiatan pembelajaran. Teknologi dan media juga dapat digunakan dalam memperkuat klaim yang diberikan pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, cooperative learning. Kooperatif berasal dari kata kooperatif bahasa Inggris yang artinya mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dengan saling membantu satu sama lainnya sebagai satu kelompok atau satu tim. Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning adalah salah satu metode pembelajaran atau strategi dalam belajar dan mengajar yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja sama, di mana dengan kata lain pembelajarannya dilakukan dengan melibatkan sejumlah kelompok dengan jumlah peserta didik dalam kelompoknya adalah 2-5 anak dengan tujuan untuk saling memotivasi antar anggotanya sehingga dapat membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran secara maksimal. Nah, pembelajaran kooperatif ini juga membantu untuk melatihkan keterampilan abad 21 yang memang dituntut oleh siswa, yakni keterampilan kolaborasi. Teknologi dan media dapat digunakan dalam berdiskusi saat kegiatan diskusi pada tahap cooperative learning. Nah, yang ketiga adalah gaming. Nah, pembelajaran gaming ini memungkinkan terciptanya lingkungan yang kompetitif, di mana siswa diminta untuk mengikuti aturan yang ketat untuk mencapai satu tujuan. Nah, pembelajaran berbasis game itu biasanya akan lebih memotivasi siswa dalam pelaksanaannya. Namun, meskipun pembelajaran yang dilaksanakan berbasis game, pembelajaran ini juga mampu melatih keterampilan abad 21 seperti pemecahan masalah, komunikasi, dan juga kreativitas. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran berbasis game dapat berupa komputer, aplikasi, ataupun pengkodean. Bahkan, pada komputer-komputer tradisional atau zaman dahulu sudah mampu melatih koordinasi dan keterampilan yang lainnya. Yang keempat, simulasi. Menurut Pusat Bahasa Depdiknas tahun 2005, simulasi adalah satu metode pelatihan yang memperagakan sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya.
Simulasi adalah penggambaran suatu sistem atau proses dengan meragakan menggunakan model statistik ataupun justru pemeran. Nah, dalam pembelajaran yang menggunakan metode simulasi, siswa dibina kemampuannya berkaitan dengan keterampilan berinteraksi dan berkomunikasi dalam kelompok. Di samping itu, dalam metode simulasi, siswa diajak untuk dapat bermain peran untuk beberapa perilaku yang dianggap sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dalam melaksanakan metode simulasi, siswa dan guru dapat menggunakan teknologi sebagai media pendukung ataupun justru sebagai media utama. Yang kelima adalah discovery learning. Model pembelajaran penyingkapan atau penemuan yang biasa disebut discovery atau inquiry learning adalah pemahaman konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Discovery terjadi bila individu terlibat terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Nah, discovery dilakukan melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan inferensi. Nah, proses disebut sebagai proses kognitif atau cognitive process. Sedangkan discovery itu sendiri adalah the mental process of assimilation concept and principle in mind. Nah, itu adalah discovery learning. Selanjutnya kita masuk subtopik media sebagai pendukung utama kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang sering dilaksanakan antaranya yaitu yang pertama adalah pembelajaran tatap muka. Nah, dalam pembelajaran tatap muka, sebagai guru kita harus kreatif dalam memilih media yang sesuai dengan tujuan dan kegiatan pembelajaran tatap muka. Guru dapat menggunakan media dalam kegiatan pembelajaran sebagai salah satu sumber atau justru menjadi sumber utama dalam kegiatan pembelajaran. Jika media sebagai sumber utama kegiatan pembelajaran, maka akan ada minimal 2 indera yang bekerja ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran, atau guru juga bisa mengarahkan kepada hands-on activity, mengambil peran sebagai fasilitator dan mengontrol siswa dalam menggunakan media sebagai salah satu pendukung utama kegiatan pembelajaran. Pada dasarnya kita sudah melatih keterampilan abad 21 siswa. Pembelajaran yang kedua adalah pembelajaran jarak jauh. Meskipun pembelajaran tatap muka merupakan pembelajaran yang dinyatakan sebagai pembelajaran efektif dan sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu, namun perkembangan teknologi dan media memaksa kita untuk bergeser dari paham tersebut, di mana pembelajaran jarak jauh tentunya wajib difasilitasi oleh teknologi dan media yang mumpuni. Banyak sekolah yang melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini, di antaranya pada program kelas malam yang biasanya diambil oleh orang-orang yang harus bekerja sehingga tidak memungkinkan untuk belajar secara tatap muka. Terutama saat pandemi seperti sekarang ini, maka 100% sekolah melaksanakan pembelajaran dengan cara pembelajaran jarak jauh. Dan yang ketiga adalah pembelajaran campuran atau blended learning. Blended learning adalah sebuah kemudahan pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, dan gaya pengajaran, memperkenalkan berbagai pilihan media antara fasilitator dengan orang yang mendapatkan pengajaran tersebut. Nah, blended learning juga sebagai sebuah kombinasi antara pembelajaran langsung, yaitu pembelajaran face to face, dan pembelajaran online. Tapi lebih dari itu sebagai elemen dari interaksi sosial. Pembelajaran yang keempat adalah tugas mandiri terstruktur. Tugas mandiri terstruktur adalah tugas yang diberikan kepada peserta didik berupa pendalaman materi pembelajaran yang dirancang oleh guru untuk mencapai kompetensi dasar tertentu, di mana waktu penyelesaian tugasnya ditentukan oleh gurunya. Nah, tugas yang diberikan guru dan mengumpulkannya adalah batas waktu yang sudah ditentukan. Nah, bentuk tugas mandiri terstruktur antara lain seperti pemberian pekerjaan rumah atau PR, kegiatan pengayaan, kegiatan remedial, dan juga kegiatan percepatan. Nah, pada setiap tugasnya tentu akan memudahkan jika menggunakan teknologi sebagai media pembelajarannya atau media penyampaian informasinya. Yang kelima adalah tugas mandiri tak terstruktur. Tugas mandiri tak terstruktur adalah tugas yang diberikan kepada peserta didik dalam bentuk pendalaman materi oleh peserta didik yang dirancang oleh guru untuk mencapai kompetensi dasar tertentu yang waktu penyelesaiannya ditentukan oleh peserta didik sendiri.
Nah, pemberian tugas mandiri tidak terstruktur bermanfaat untuk membiasakan peserta didik bekerja dalam tim atau dalam kelompok. Bentuk tugas ini juga akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkreasi dan meningkatkan rasa percaya diri. Tugas dapat diberikan secara manual ataupun melalui teknologi sebagai media. Demikian saja materi kita pada pertemuan ketiga ini. Nah, jangan lupa untuk materi lebih lanjutnya dan lebih rinci silahkan dibaca modulnya. Sampai ketemu.